Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zahra, peserta Latsar CPNS tahun 2022 lingkup Pemprov Sulawesi Barat. Nah, kali ini saya akan kembali melakukan diskusi singkat bersama mentor saya, tetapi berbeda dengan tema sebelumnya. Kali ini saya akan mengangkat isu-isu kontemporer yang saat ini terjadi di lingkup unit kerja saya, Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Barat. Yuk, mari kita simak videonya. Untuk saya sendiri, ada isu kontemporer yang ingin saya diskusikan pada hari ini, yaitu tentang kompetensi ASN. Ya, mengingat saya sendiri berada di bidang pengembangan SDM, dan saya pernah punya pengalaman untuk menginput data ASN di beberapa unit kerja di Pemprov Sulbar. Dan saya melihat di situ Pak, di data-data tersebut masih banyak dari kalangan ASN yang memiliki jabatan fungsional tertentu yang kosong datanya Pak, alias masih kurang dalam mengikuti beberapa pelatihan, beberapa seminar dan workshop. Mengingat hal itu sangat penting dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi agar bisa terselesaikan dan bisa tercapai tujuan dari unit kerjanya masing-masing. Bagaimana pendapat Bapak tentang itu, dan mungkin ada solusi atau gebrakan ke depannya untuk bisa lebih kompetensi ASN lebih meningkat. Iya, bisa lebih meningkat lagi. Itulah yang menjadi buah pemikiran kita juga bersama, bahwa dengan adanya nyambung tadi yang penyertaan dengan kompetensi atau adalah bahwa kita ketahui seorang tenaga profesional dalam fungsional itu sendiri itu membutuhkan ilmu untuk diterapkan di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik itu sifatnya diklat, workshop yang sehubungan dengan jabatannya. Dan salah satu untuk memperoleh angka kredit seorang fungsional juga dari situ juga lebih banyak dari diklat dan workshopnya. Cuma yang jadi kendala bahwa ketika misalnya kan kemarin ini diklat fungsional itu biasanya di diklatnya itu dibiayai dari teman-teman dari instansi pembina. Dalam ini ketika misalnya kita di BKD dilaksanakan oleh BKN dengan kekuatan pendanaan yang ada. Itulah yang menjadi mungkin sedikit menjadi kendala kita sekarang, bahwa siap tidak kemampuan daerah kita untuk mendukung daripada diklat atau workshop yang dibutuhkan oleh seorang tenaga fungsional untuk meningkatkan profesionalitasnya. Itu yang menjadi kendala. Makanya sekarang kita harapkan untuk di seluruh Pemprov Sulawesi Barat, perangkat daerah yang ada di pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, untuk selalu membangun komunikasi dengan instansi pembina. Ini langkah pertama untuk bagaimana kita meningkatkan kompetensi tenaga fungsional untuk lebih profesional di dalam bidangnya. Bahwa perangkat daerah membutuhkan komunikasi yang intensif terhadap instansi pembina untuk meminta untuk mengetahui jadwal diklat atau workshop yang mereka lakukan, yang dapat kita kerjasamakan. Dalam hal ini bisa diikuti oleh aparatur PNS yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Misalnya ketika BKN membuka workshop atau diklat yang sifatnya bisa dibayar mereka, kita misalnya BKD Sulbar dapat porsi berapa. Itu harus kita bangun komunikasi, sehingga dari situlah kita juga bisa memperhitungkan seberapa banyak biaya atau pembiayaan yang dibutuhkan di dalam meningkatkan kompetensi dalam hal ini untuk pelaksanaan diklat fungsional maupun workshop yang atau BIMTEK yang sifatnya untuk meningkatkan kompetensi tenaga fungsional kita.
Nah, itulah yang kita mau khusus sekarang. Makanya saya katakan tadi bahwa itu dalam penyertaan ke dalam jalan itu merupakan bagian dari analisa kita di bidang pengembangan untuk mengetahui seberapa banyak diklat workshop vintage yang dibutuhkan untuk peningkatan profesional, terutama untuk tenaga fungsional pindah, maksudnya untuk kenaikan jabatan seorang tenaga fungsional, misalnya dari pertama ke muda itu kan butuh diklat, dia butuh diklat. Itulah saya katakan tadi dari awal bahwa siap enggak pemerintah daerah di dalam mendukung dalam mendukung pengalihan dari tenaga administratif fungsional itu. Karena kita bisa maksudnya kita tidak bisa naifkan bahwa memang mereka butuh diklat. Dan diklat wajib ya. Pemindahan dalam jabatan itu merupakan diklat wajib dan biayanya tidak sedikit. Mungkin dari pertama ke muda itu di setiap fungsional itu ada beda-beda, tapi saya dengar ya bisa 9 sampai 10 juta per kepala untuk diklat. Permasalahan di sini Pak terkait anggaran ya? Iya. Kenapa? Pertama, kenapa ketika kita misalnya menemukan pendataan di tenaga fungsional kita memang kurang diklat di dalam bidang tugasnya, dan itu terbaca juga di IP ASN kita, indeks profesional ASN kita rendah karena pendudukan dalam jabatan baik administrasi maupun fungsional itu tidak didukung oleh diklat-diklat yang dibutuhkan. Itu salah satu indikator mungkin dalam penilaian itu. Kemudian yang kendala kedua itu kendala pembiayaan tadi. Nah, cuma kendala kedua kadang memang ada sebenarnya kecil. ASN kita tidak maksudnya dia sudah malas atau kurang semangat, kurang motivasi untuk mengikuti diklat untuk pengembangan dirinya, bahwa itu yang mereka belum sadari. Itu penyebabnya karena kita ketahui diklat fungsional itu kalau sudah namanya diklat pasti lama. Lain kalau dengan bisnis sama workshop ya. Diklat itu pasti sifatnya ya pasti kan minimal 3 hari. Bahkan biasa sampai berhari-hari, bahasa berminggu. Bahkan saya sendiri pernah alami ketika ikut diklat fungsional peneliti. Diklat fungsional peneliti itu 7 minggu. Kalau peneliti itu baru peneliti pertama ya. Saya pernah 7 minggu mau ikut diklat peneliti. Dan memang teman-teman dari kemarin kan kami sendiri sudah di pengembangan ini termasuk mengelola itu untuk termasuk diklat-diklat itu. Jadi misalnya kalau ada informasi kediklatan, kita BKD menjadi penyampai informasi kepada teman-teman yang ada di perangkat daerah. Dan saya pelajari ketika diklat itu sudah di atas 4 hari, mereka sangat enggan untuk mengikutinya, tidak mengikutinya. Jadi kenapa saya pernah ikut diklat peneliti, bahkan pernah ikut diklat lokal economic research development di Brawijaya, karena tidak ada yang mendaftar. Saya daftarkan diri saja. Karena saya berharap ini misalnya bukan pembiayaan kita, pembiayaan sifatnya APBN. Karena kurangnya minat ya, daripada Sulbar tidak ada yang mewakili ya, saya daftar diri situ. Jadi saya termasuk ada beberapa pelatihan saya ikuti karena kurangnya minat
teman-teman yang seharusnya mereka ikuti. Kan macam lokal economic development ini kan harusnya teman-teman di PND bisa ikuti, teman-teman di Bapeda bisa ikuti. Makanya heran mereka di sana di Braille heran kok ada orang BKD ikut led. Jadi jawaban saya singkat aja, mau daripada tidak ada yang ikut Pak. Nah itu salah satu rendahnya minat. Padahal mereka harus sadari ke depan ini kita harus lebih profesional. Dan kenapa itulah inilah sekarang. Mungkin itulah pemikiran salah satu pemikiran pemerintah pusat dengan adanya kebijakan itu supaya pegawai itu lebih profesional, lebih bisa dalam menjalankan tugasnya. Dan kemudian sudah ada terutama kita di dalam penyusunan karir kita sudah bisa memetakan karir seseorang karena dalam keprofesionalan itu kemarin kan sulit kita memetakan karir PNS karena bisa saja orang sosial dia ditempatkan di teknis, orang teknis ditempatkan di sosial. Mungkin pemikiran-pemikiran itu yang ada di hasil analisis dan kajian dari pemerintah pusat itulah yang ada mungkin, sehingga ya banyaklah kelihatan kita misalnya teriak-teriak kurang pegawai, padahal kelihatannya banyak pegawai yang kurang kegiatan. Itu pemetaan itu nanti kalau berpusat. ASN-nya nggak tahu Pak kebutuhan pelatihan apa yang dia ini. Kalau dia pelajari tentang tugas-tugas yang dia lakukan, terutama teman-teman fungsional, pasti dia tahu. Pasti dia tahu kebutuhan apa yang dibutuhkan. Karena itu sudah tergambar dalam butir-butir kegiatan kalau seorang fungsional itu sudah membaca aturan yang dia miliki. Iya. Nah baik, itulah tadi diskusi singkat kami mengenai isu-isu kontemporer. Dalam diskusi tersebut kita mengetahui bahwa pengembangan kompetensi itu adalah hal yang sangat penting. Tetapi di sisi lain ASN terkadang menemui kesulitan seperti terbatasnya anggaran maupun ketersediaan waktu yang dimiliki. Semoga kedepannya ditemukan regulasi yang baik untuk memecahkan permasalahan ini sehingga dapat mewujudkan smart ASN yang berakhlak. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.